Pagi itu, langit masih biru pucat ketika Ardan mendaki Bukit Senyap. Embun menggantung di ujung rumput, dan udara terasa seperti jeda. Hening, dingin, tetapi penuh ruang untuk berpikir. Ardan sudah lama menghindari tempat itu. Terakhir kali ia datang, ia masih bersama ayahnya. Sekarang, ayahnya sudah tiada. Dan sejak kepergian itu, hidup Ardan seperti kehilangan peta. Ia datang karena satu alasan. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi semua hal yang berantakan dalam hidupnya. Pekerjaan yang gagal, hubungan yang kandas, dan rasa kehilangan yang seperti menempel di dadanya. Di puncak bukit, berdiri sebuah bangku kayu tua. Di sanalah, dulu ayahnya sering duduk sambil berkata, dunia tak selalu bisa kau kendalikan, dan tapi dirimu, itu urusanmu. Ardan duduk. Angin pagi menyentuh wajahnya, seperti ingin mengajak bicara. Satu pertemuan dengan sang penjaga bukit. Tak lama kemudian, seorang kakek muncul di belakangnya. Jubah sederhana, rambut memutih, langkah tenang. Sudah lama tak ada orang datang sepagi ini, kata kakek itu sambil tersenyum tipis. Ardan hanya mengangguk sopan. Ia tak berniat bercerita apapun, tapi kakek itu menatapnya seolah bisa membaca semua yang ditahan Ardan. Kau datang ke sini karena hatimu penuh, katanya pelan. Katakan, beban macam apa yang kau pikul? Ardan merasa pertahanan dirinya runtuh. Semua terasa kacau, katanya. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kucintai, dan aku bahkan tak mengerti apa yang harus kulakukan dengan hidupku. Kakek itu duduk di sampingnya. Kacau? Ia mengulang kata itu dengan senyum kecil. Kekacauan itu seringkali bukan datang dari dunia, tetapi dari pikiran kita sendiri. Dua, tentang apa yang bisa dikendalikan. Ardan memandang kakek itu dengan bingung. Kalau begitu, bagaimana aku harus menghadapi semua ini? Kakek itu menatap lurus ke horizon. Ada dua jenis hal dalam hidup, yang berada dalam kendalimu, dan yang tidak. Ia menunjuk angin yang berhembus. Kau tak bisa mengatur angin. Tapi kau bisa mengatur mantelmu agar tak kedinginan. Lalu ia menatap mata Ardan. Kau tak bisa mengubah kenyataan bahwa ayahmu telah pergi. Kau tak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu. Kau tak selalu bisa mencegah kegagalan. Semua itu berada di luar kuasamu. Ardan menunduk. Kata-kata itu menusuk, tetapi tidak menyakitkan. Justru terasa jujur. Tapi, lanjut sang kakek, kau selalu bisa memilih bagaimana kau menanggapi semuanya. Kau memilih apakah kau akan tenggelam dalam keluhan, atau bangkit dan menerima realitas dengan kejernihan. Ardan menarik napas dalam-dalam. Karena untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia menghabiskan energi melawan hal-hal yang tak bisa ia ubah. Tentang emosi. Kakek, tanya Ardan, tapi bagaimana dengan rasa sedih ini? Bagaimana aku menghilangkannya? Kakek itu tertawa pendek, bukan mengejek, tapi hangat. Siapa bilang kau harus menghilangkannya? Ia mengambil sehelai daun yang jatuh dan memutarnya perlahan di tangan. Emosi itu seperti daun ini. Ia datang, ia pergi. Kau tidak perlu memerintahkannya untuk hilang. Kau hanya perlu membiarkannya lewat. Ardan terdiam. Ada perbedaan besar, lanjut sang kakek, antara merasakan emosi dan dikendalikan emosi. Kau boleh sedih. Kau boleh marah. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan emosi itu memutuskan jalan hidupmu. Ia menatap Ardan dalam-dalam. Jika hatimu sedang badai, jangan buat keputusan apapun. Duduklah. Rasakan. Biarkan badai itu lewat. Angin kembali berhembus, dan kali ini Ardan merasakan ketenangan kecil yang dulu tak pernah ia sadari. 4. Tentang penderitaan yang dipilih dan yang tidak. Ardan, kata kakek itu, ada dua jenis penderitaan dalam hidup. Ardan memandangnya penuh perhatian. Yang pertama adalah penderitaan yang datang dari nasib, kehilangan, kegagalan, musibah. Itu tidak bisa kau hindari. Kakek itu menghela napas pendek. Tapi yang kedua, adalah penderitaan yang kau ciptakan sendiri. Khawatirmu, kemarahanmu, penolakanmu terhadap kenyataan. Ia menatap Ardan tajam. Kau tak bisa menolak kenyataan tanpa menyakiti dirimu sendiri. Ardan menelan ludah. Karena ia baru sadar, selama ini, yang paling menyiksanya bukanlah apa yang terjadi, melainkan penolakannya terhadap apa yang terjadi.
5. Tentang hidup yang pendek. Kakek itu berdiri dan berjalan perlahan ke tepi bukit. Ardan, katanya, hidup ini pendek. Kita tak tahu berapa lama kita punya waktu. Maka, jangan sia-siakan detik-detikmu dengan mengulang-ulang penderitaan. Ia menunjuk matahari yang mulai naik. Setiap hari adalah hadiah. Tapi kita sering lupa, karena kita sibuk mengeluh dan mengharapkan dunia bekerja seperti kemauan kita. Ia menatap Ardan. Padahal, dunia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginanmu. Tapi hatimu bisa diciptakan untuk berdamai dengan dunia. 6. Tentang melangkah lagi. Ardan merasakan udara menjadi lebih hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lebih ringan. Jika aku menerima semuanya, tanya Ardan, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kakek itu menepuk pundaknya lembut. Mulailah dari hal yang bisa kau kendalikan, dirimu sendiri. Berbuat baik. Bekerja dengan jujur.